Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang hasil kali pada vektor. Hasil kali pada vektor itu ada tiga. Yang pertama adalah hasil kali titik atau skalar. Yang kedua adalah hasil kali silang. Dan yang ketiga adalah hasil kali triple. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang hasil kali titik atau skalar, atau biasa juga disebut sebagai hasil kali dot. Nah, definisinya adalah hasil kali titik atau skalar dari dua buah vektor A dan B yang dinyatakan oleh A titik B dibaca A titik B atau A dot B itu didefinisikan sebagai hasil kali antara besarnya vektor-vektor A dan vektor B dan kosinus sudut antara vektor A dan vektor B. Nah, hasil kali titik atau skalar itu bisa disimbolkan seperti ini. Vektor A dot vektor B itu sama dengan panjang vektor A dikalikan panjang vektor B dikalikan kosinus sudut antara vektor A dan vektor B. Nah, kalau kalian perhatikan, panjang A itu adalah suatu skalar, panjang B itu adalah suatu skalar, dan hasil dari cos theta itu adalah skalar. Maka hasil kali titik itu biasa disebut sebagai perkalian skalar karena hasilnya adalah suatu skalar. Nah, kalau kita gambarkan secara grafis, misalkan ada vektor A dan vektor B, di mana sudut antara vektor A dan vektor B itu adalah theta. Nah, maka untuk mencari A dot B, itu vektor B, vektor yang kedua, itu kita proyeksikan pada vektor yang pertama. Sehingga kita peroleh seperti ini. Nah, coba kalian perhatikan segitiga ini. Ya, hasil dari proyeksi. Kalau kita mau mencari panjang proyeksi di sini, maka kita bisa menggunakan aturan cos. Ya, cos itu kan cos samping miring. Ya, dimana yang kita cari adalah yang ini, maka panjang proyeksi ini bisa dinyatakan dengan cos theta dikali miring. Nah, miringnya ini adalah panjang dari vektor B, sehingga panjang proyeksi dari titik awal sampai ini itu dinyatakan menjadi panjang B dikali cos theta. Dengan demikian, vektor A dan vektor B itu bisa didefinisikan sebagai besar vektor A yang dikalikan dengan komponen vektor B yang sejajar dengan vektor A, atau secara matematis kita bisa tuliskan vektor A dan vektor B itu sama dengan panjang A dikali panjang B dikali cos theta, di mana tetanya antara 0 sampai pi. Nah, bagaimana jika vektor B dot vektor A? Kalau tadi vektor A dot vektor B, maka vektor B kita proyeksikan ke vektor A. Nah, sebaliknya, kalau vektor B dot vektor A, maka vektor A-nya kita proyeksikan ke vektor B, sehingga kita memperoleh gambar seperti ini. Nah, dengan cara yang sama, untuk mencari proyeksi vektor A, maka kita bisa menggunakan hukum kosinus, sehingga panjang proyeksi vektor A pada vektor B bisa kita peroleh dengan cara panjang vektor A dikali cos theta. Nah, sehingga vektor B dot vektor A dapat kita nyatakan menjadi panjang vektor B dikali panjang vektor A cos theta, di mana tetanya antara 0 sampai pi. Nah, ada beberapa hukum yang berlaku pada hasil kali titik atau hasil kali skalar atau hasil kali dot. Ada 6 hukum. Yang pertama adalah hukum komutatif, di mana A dot B itu sama dengan B dot A. Kemudian yang kedua hukum distributif, A dot B plus C itu sama dengan A dot B ditambah A dot C. Yang ketiga adalah jika ada suatu skalar M, maka akan berlaku M dikali A dot B itu akan sama dengan MA dot B sama dengan A dot MB sama dengan A dot B dikalikan M. Kemudian hukum yang keempat, I dot I sama dengan C dot C sama dengan K dot K sama dengan 1.
Sedangkan I dot J itu sama dengan J dot K sama dengan K dot I sama dengan 0. Yang kelima, nah jika A itu kita nyatakan dalam A1I ditambah A2J ditambah A3K, sedangkan yang B kita nyatakan dalam B1I ditambah B2J ditambah B3K, maka akan berlaku A dot B-nya itu akan sama dengan A1B1 ditambah A2B2 ditambah A3B3. Sedangkan A dot A-nya dapat dinyatakan dalam A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat sama dengan panjang A dikuadratkan. Begitu juga dengan yang B. Kemudian yang keenam, jika A dot B itu sama dengan 0, sedangkan A dan B itu adalah bukan vektor 0, maka A dan B akan tegak lurus. Nah, akan kita buktikan satu persatu hukum berikut. Yang pertama, akan kita buktikan bahwa A dot B itu sama dengan B dot A. Secara grafis tadi sudah terlihat ya bahwa A dot B itu sama dengan B dot A. Sekarang kita buktikan dengan menggunakan definisi. Kita tahu bahwa A dot B itu sama dengan panjang A dikali panjang B cos theta. Nah, sedangkan ini adalah skalar, maka bisa kita ganti posisinya menjadi panjang B dikali panjang A cos theta. Sehingga kita peroleh B dot A. Nah, dari sini kita bisa membuktikan bahwa A dot B itu sama dengan B dot A. Yang kedua, akan kita buktikan bahwa vektor A dot B plus C itu akan sama dengan A dot B ditambah A dot C. Kita perhatikan gambar berikut. Di sini ada vektor B, ada vektor C, dan ada vektor B plus C. Kemudian ketiga vektor ini kita proyeksikan ke vektor A, di mana vektor B hasil proyeksinya dinyatakan dalam EF. Vektor C diproyeksikan pada vektor A dinyatakan dalam FG. Kemudian vektor B plus C diproyeksikan ke vektor A itu dinyatakan dalam EG. Nah, kita mau menyatakan EG, EF, dan FG. Misalkan ada suatu vektor A di mana vektor A kecil itu adalah vektor satuan dalam arah A, maka kita bisa peroleh proyeksi vektor B plus C pada A itu sama dengan proyeksi vektor B pada vektor A ditambah proyeksi vektor C pada vektor A. Nah, kalau kalian perhatikan misalkan vektor B ini diproyeksikan ke vektor A itu menghasilkan EF. Nah, kalau kita mau menyatakan EF dalam vektor A, berarti kita bisa memanfaatkan definisi perkalian titik atau perkalian dot, di mana perkalian dot itu adalah suatu vektor dikalikan dengan komponen proyeksi dari vektor yang kedua. Nah, sedangkan kita ingin mendapatkan hasil proyeksi suatu vektor, maka dia harus dikalikan dengan suatu vektor di dalam A di mana besarnya hanya 1, yaitu adalah vektor satuan yang dinyatakan dalam huruf A kecil. Sehingga persamaan ini bisa kita tuliskan dalam vektor B plus C dot vektor satuan dalam arah A sama dengan vektor B dot vektor satuan A ditambah vektor C dot vektor satuan A. Nah, kalau kedua ruas ini kita kalikan dengan panjang vektor A, maka kita peroleh persamaan menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya ingat bahwa vektor satuan A itu diperoleh dari vektor A dibagi panjang vektor A, atau kalau kita kalikan berarti kita peroleh vektor satuan dikali panjang vektor A itu akan sama dengan vektor A itu sendiri. Nah, maka A dikali panjang A di sini kita ganti menjadi vektor A, sehingga kita punya persamaan B plus C dot A itu sama dengan B dot A ditambah C dot A. Nah, karena pada perkalian titik itu berlaku hukum komutatif, maka bisa kita nyatakan menjadi A dot B plus C itu sama dengan A dot B ditambah A dot C, sehingga hukum yang kedua terbukti. Yang ketiga akan dibuktikan bahwa M
dikali A dot B itu sama dengan MA dot B sama dengan A dot MB sama dengan A dot B dikalikan M, di mana M adalah sebuah skalar. Nah, yang pertama akan kita buktikan bahwa M dikali A dot B itu sama dengan MA dot B. Kita gunakan definisinya. M dikali A dot B itu sama dengan M dikali panjang A dikali panjang B cos theta. Nah, karena semuanya berupa skalar, maka bisa kita tuliskan menjadi M dikali panjang A dikalikan panjang B cos theta, sehingga kita peroleh M vektor A dot vektor B. Yang kedua, akan kita buktikan bahwa M dikali A dot B itu sama dengan A dot MB. Nah, dengan cara yang sama, maka kita bisa membuktikannya. Begitu juga dengan yang C. M dikali A dot B itu sama dengan A dot B dikalikan M. Nah, dari ketiga pembuktian di atas, maka bisa kita nyatakan bahwa hukum ketiga itu terbukti. Nah, hukum yang keempat akan dibuktikan bahwa I dot I sama dengan J dot J sama dengan K dot K sama dengan 1. Sedangkan I dot J sama dengan J dot K sama dengan K dot I sama dengan 0. Nah, kita perhatikan gambarnya sebagai berikut. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, kalau kita mau mengalihkan vektor I dengan vektor I, maka I dengan I ini berimpit, sehingga sudutnya adalah 0. Berarti cos 0 itu adalah 1. Begitu juga dengan J dengan J, K dengan K. Sudutnya sama-sama 0, sehingga cos theta-nya menghasilkan 1. Sedangkan, sehingga kalau kita tuliskan pembuktian yang pertama, I dot I sama dengan J dot J sama dengan K dot K sama dengan 1. Berarti I dot I itu bisa kita tuliskan panjang I dikali panjang I cos 0, karena sudut antara I dengan I itu 0. Sedangkan I itu adalah suatu vektor satuan, sehingga panjangnya adalah 1. Maka kita peroleh 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1, sehingga I dot I itu sama dengan 1. Begitu juga dengan J dot J dan K dot K, sehingga yang pertama terbukti. Sekarang yang kedua, I dot J sama dengan J dot K sama dengan K dot I sama dengan 0. Nah, sekarang kita perhatikan misalkan I dengan J. I dengan J itu sudutnya adalah 90, sehingga cos 90 itu 0. Maka kita bisa nyatakan I dot J itu sama dengan panjang I dikali panjang J cos 90. Panjang I itu 1, panjang J itu 1, sedangkan cos 90 itu 0, sehingga hasilnya 0. Begitu juga dengan J dot K juga tegak lurus, K dan I juga tegak lurus, sehingga hasilnya 0. Nah, dari sini hukum keempat terbukti. Sekarang hukum yang kelima, jika vektor A itu dinyatakan dalam A1I ditambah A2J ditambah A3K dan B dinyatakan B1I ditambah B2J ditambah B3K. Yang pertama, kita akan membuktikan bahwa A dot B itu sama dengan A1B1 ditambah A2B2 ditambah A3B3. Nah, kita gunakan komponen vektor A dan vektor B, sehingga A dot B dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, kemudian kita kalikan satu per satu, sehingga kita peroleh. Nah, di sini kalau kalian mengalihkan, berarti A1I dot B1I ditambah B2J ditambah B3K, kemudian ditambah A2J dot B1I ditambah B2J ditambah B3K. Begitu juga dengan A3K, seperti ini. Nah, selanjutnya kita uraikan satu per satu, berarti kita peroleh A1B1 I dot I ditambah A1B2 I dot J ditambah A1B3 I dot K. Begitu juga seterusnya, sehingga kita peroleh seperti ini. Nah, pada hukum yang keempat, tadi kita sudah peroleh bahwa I dot I itu 1, I dot J 0, I dot K 0, J dot I 0, J dot J 1,
J.K 0, K.I 0, K.J 0, dan K.K itu 1. Nah, sehingga kita peroleh hasilnya adalah A1B1 ditambah A2B2 ditambah A3B3. Sehingga hukum kelima yang pertama sudah terbukti. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan bahwa A.A itu sama dengan A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat sama dengan panjang vektor A dikuadratkan. Di sini ada dua hal, kita buktikan yang pertama dulu, bahwa A.A itu sama dengan A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Nah, kita gunakan komponen vektor A sehingga kita punya seperti ini dengan cara yang sama seperti poin yang sebelumnya, poin A, bahwa A dot B itu sama dengan A1B1 A2B2 ditambah A3B3. Nah, berarti kalau A dot A, maka kita punya A1 kali A1 ditambah A2 kali A2 ditambah A3 kali A3. Atau kita bisa nyatakan A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat, sehingga yang pertama terbukti. Nah, yang kedua, kita mau membuktikan A dot A itu sama dengan panjang vektor A dikuadratkan. Nah, di sini kita gunakan definisinya bahwa A dot A itu sama dengan panjang A dikali panjang A. Sedangkan A dengan A itu berimpit kan, sehingga tetanya sama dengan 0. Sehingga karena cos 0 itu sama dengan 1, maka kita bisa nyatakan menjadi panjang A dikuadratkan. Nah, dari 1 dan 2, maka hukum yang 5B terbukti. Nah, untuk pembuktian vektor yang B, kalian bisa gunakan pembuktian yang sama seperti ini. Tinggal kita ganti vektor B dot B itu sama dengan B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah B3 kuadrat sama dengan panjang vektor B dikuadratkan. Nah, hukum yang keenam, kita akan membuktikan bahwa vektor A dan vektor B itu sama dengan 0, di mana vektor A dan vektor B itu bukanlah suatu vektor 0. Maka kita akan peroleh bahwa vektor A dan vektor B itu akan tegak lurus. Nah, dari sini kita sudah punya bekal bahwa vektor A dan vektor B itu sama dengan 0. Nah, berdasarkan definisi, maka kita bisa kita tuliskan menjadi panjang vektor A dikali panjang vektor B cos theta itu sama dengan 0. Nah, padahal diketahui bahwa vektor A dan vektor B itu bukan suatu vektor 0. Artinya, panjang vektor A itu tidak sama dengan 0 dan panjang vektor B itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini maka kita peroleh cos tetanya yang sama dengan 0. Nah, cos theta yang menghasilkan 0, di mana tetanya antara 0 sampai pi, itu adalah tetanya 90 derajat. Nah, karena 90 derajat, maka kita bisa mengetahui bahwa vektor A dan vektor B itu tegak lurus. Jadi, jika vektor A dot vektor B itu sama dengan 0, di mana A dan B-nya itu bukan vektor 0, maka A dan B-nya itu pasti tegak lurus. Nah, demikian penjelasan tentang hasil kali titik, semoga mudah dipahami ya. Selanjutnya kita akan diskusi di grup mengenai contoh-contoh latihan soal yang berkaitan dengan hasil kali titik. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di grup. Saya akhiri video kali ini. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih.